Hai guys, kembali lagi bersama saya Batchwood. Nah, kali ini saya akan membuka suatu barang ini yang baru saja datang. Kalian pasti udah tahu sih karena tertera juga di judul. Nah, saya tuh akan unboxing dan mereview produk ini. Dan produk ini tuh udah kedua kalinya saya beli. Dan kenapa saya membelinya lagi dengan produk yang sama padahal saya sudah menggunakan sebelumnya. Jadi mari kita review apa saja kelebihan yang membuat saya bisa mau membeli lagi produk ini gitu guys. Jadi cekidot, tonton terus videonya. Nah guys, dan ini tuh kayaknya saya salah beli karena beda tipe ya. Yang dulu sebelumnya saya beli tuh bentuknya nggak slim kayak gini. Jadi kalau yang ini tuh lebih slim. Terus cara pengunciannya juga beda. Kalau yang dulu tuh ada dua kunci ya, yang kunci L sama satu lagi yang caknya. Cuman ternyata ini cuman satu kunci, jadi saya kurang tahu cara bukanya gimana. Paling nanti saya cari-cari tahu dulu untuk membukanya kayak gimana. Untuk ukuran matanya sama kayaknya. Ada, kita cari tahu ini cara buka kuncinya tuh seperti gimana gitu, karena nggak ada stoppernya juga. Stoppernya nggak ada. Soalnya kalau misalnya ininya diputerin ya ikut muter tuh, ikut muter. Jadi harus ada stoppernya dulu. Kalau dulu kan ada dua, yang satu untuk stoppernya, yang satu untuk muternya gitu. Tapi nggak ada. Oh nah guys, jadi yang saya beli kemarin itu salah tipe. Jadi yang dulu saya beli itu yang kayak gini nih. Jadi kalau yang ini tuh tipenya B102, sedangkan yang barusan saya beli yang ini adalah tipenya B101. Jadi saya tuh salah ya, soalnya nggak tahu juga sih. Kirain teh cuman ada satu tipe doang gitu kalau untuk circular saw Stanley-nya. Nah, jadi yang ngebedain ini tuh, kalau ini kan menggunakan dua kunci, yang satu pengunci gininya, terus kunci L. Nah, kalau yang baru saya beli ini tuh satu kunci dan di sini nih stoppernya. Jadi kalau mau muterin ini tuh di sini pencet, baru kita buka gitu. Nah, untuk yang lainnya sih kurang lebih sama, cuman dudukan ininya tuh beda gitu. Padahal saya tuh rencananya mau jadi yang saya tuh biasanya digunakan pakai table saw. Nah, jadi si dudukan buat masuk table saw-nya itu beda karena ininya tuh ukurannya juga beda. Jadi kalau yang ini lebih lebar, yang ini tuh lebih lebar, yang ini lebih kecil gitu. Tapi untuk ininya sama 7/4 inch, mata pisaunya juga sama 7/4 inch. Cuman wattnya itu beda. Yang beda ini tuh wattnya. Kalau yang ini wattnya tuh 1600 watt, sedangkan kalau yang ini tuh 1510 watt. Nah, ini nih. Kalau yang B102 ya 1510 watt. Sedangkan kalau yang ini tuh ini tipe B101, wattnya itu 1600 watt. Jadi yang ini tuh lebih besar wattnya. Cuman kalau dari yang lain hampir sama. Cuman ini pegangannya nggak ada karetnya kalau yang B102. Kalau yang 101 ini ada karetnya. Menurut saya sih lebih enak yang ini ya. Karena kalau dulu saya beli itu yang ini tuh justru
harganya tuh di atas 1 juta, kalau yang ini di bawah 1 juta. Tapi kayaknya lebih enak yang ini deh, lebih slim gitu. Untuk berat hampir sama, cuman beda dikit banget ya. Untuk beratnya yang ini lebih berat. Kalau ini sama sih. Tapi nanti kita cek pakai timbangan, oke, yang mana yang lebih berat gitu. Nah, ini untuk B102 kita timbang. Nggak masuk timbang. Nah, udah. Yang ini tuh ini 4,1 kilo. 4,1 kilo, sedangkan yang B101 ini kayaknya lebih ringan. Oh, sama guys. Sama, yang ini juga 4,1 kilo. Oh, ini belum ada, ini 4,2 malah kalau misalnya ditambahin mata. 4,2 kilo, jadi kurang lebih dari segi beratnya sama aja. Nah, dan sekarang kita coba dengerin suaranya yang mana yang lebih halus, apakah beda atau sama aja. Tapi kalau menurut aku sih pasti kurang lebih sama ya. Soalnya kalau yang ini tuh yang lama udah aku siksa, udah hampir 1 tahun lebih ya aku pakai. Udah dipakai table saw juga, jadi udah dipakai produksi. Terus udah pernah servis juga, ganti bearing gitu. Nah, jadi kita lihat aja gitu. Tapi menurut saya sih lebih enak yang ini ya, cara membuka saknya. Jadi sistem kunci, karena kalau yang ini tuh pakai 2 kadang suka kepleset gitu. Terus ininya juga sering banget hilang. Ininya pun bentar lagi pasti hilang gitu. Nah, makanya tadi tuh saya pengennya beli merek yang sama itu agar si kuncinya itu bisa saling membantu dan saling melengkapi. Dan kalau mau pindah-pindah table saw juga, jadi kalau misalnya ini udah capek atau ada kendala bisa dipakai sama yang ini dulu. Tapi ternyata dudukan si ininya tuh beda gitu, dudukan besinya. Yang ini tuh lebih lebar gitu. Tapi semua nah, saya pasang ada. Nah, sedangkan untuk circle saya yang lama suaranya nggak beda jauh ya suaranya, karena kalau yang ini tuh udah sering dipakai, jadi startnya itu lebih halus sedikit sih. Jadi perbedaannya itu cuman di startnya doang gitu. Kalau yang lama itu udah agak halus, cuman dari segi suara setelah berputarnya itu sama aja. Nah, dan untuk dari segi materialnya atau dari segi bahannya, ini tuh bahannya hampir sama, plastiknya juga hampir sama. Jadi plastik yang lumayan tahan panas, jadi ada campuran plastik sama campuran keramik gitulah, kurang paham sih saya. Cuman kalau dari segi dipegang itu menurut saya beda sih.
Jadi kalau yang 101 itu si besi-besinya itu agak sedikit lebih tebal-tebal gitu, kayak ininya lebih tebal, ininya pun lebih tebal, kayak tempat muter ininya lebih tebal juga. Kalau yang ini tuh udah agak tipis, cuman bedanya paling ya beda 0,5 milian kayaknya bedanya. Nggak kerasa sih, maksudnya nggak berpengaruh amat. Cuman kalau saya sih lebih suka yang ini ya, jadi yang ada karetnya ini, yang B101. Soalnya ininya tuh lebih slim. Kalau yang ini bulat gini ya. Bulat, cuman kalau yang ini tuh wattnya lebih besar, 1600. Kalau yang ini tuh 1500 watt. Cuman kalau misalnya saya sebelumnya belum punya circular saw ini, saya sih pasti belinya yang ini sih kayaknya, karena yang ini tuh lebih ergonomis aja gitu. Terus harganya pun kayaknya murah yang ini deh. Soalnya dulu saya beli yang ini tuh di atas 1 juta, yang ini di bawah 1 juta kemarin saya beli. Udah sama mata pisaunya juga. Terus cara mencet ininya juga kayaknya enak yang ini, cara buka mata pisau dibanding harus 2, karena yang saya pun yang ininya hilang. Terus apa lagi ya, dari pencetan sama, dari tombol on off nya pun sama. Terus dari kecepatannya pun sama, 5500 rpm. Oh ya, kalau misalnya untuk apa, kayak untuk motong lurus atau 45 derajat, biasanya kan suka nanya-nanya nih, itu presisi atau enggak gitu, yang 45 derajatnya atau 30 derajatnya. Nah, rata-rata circular saw itu kan bisa dipindah-pindah gini ya, maksudnya. Jadi itu tergantung kitanya aja yang make gitu. Kalau misalnya untuk ketepatan si angka ini tuh hampir semua circular saw menurut aku tuh nggak ada yang benar-benar ngepas gitu. Itu tergantung adjust kitanya aja gitu. Jadi ini tuh bisa di adjust juga kalau misalnya kurang ataupun lebih gitu. Tergantung kita memaksimalkan pengunciannya ini juga gitu. Jadi kalau misalnya untuk 45 derajat pas banget atau enggak ya, itu tergantung kita nyetelnya. Dan ya dikasih ini, sama yang ini juga dikasih dulu, cuman hilang entah kemana karena jarang banget dipakai. Oh iya, untuk video sekarang saya nggak akan cobain motong-motong kayu, karena pada dasarnya circular saw itu ya sama-sama aja motong kayu gitu. Kalau misalnya ya kayak gitu. Kalau misalnya masalah tajam atau enggaknya itu kan tergantung mata pisaunya juga gitu. Nah, pada intinya buat teman-teman, hati-hati jangan sampai salah beli antara kedua ini, karena saya pun nggak menyadarinya gitu. Pengennya sih satu tipe biar bisa pindah-pindah, jadi dimana ada 2 yang rusak ini tuh seenggaknya bisa dikawin silangin gitu biar tetap nyala. Untuk ketahanan lama saya jelasin yang ini dulu aja ya, cerita yang ini. Kalau untuk cerita yang ini tuh kerusakannya, kalau misalnya circular saw atau mesin-mesin lainnya, itu kerusakannya biasanya paling di brush, harus ngecek brush atau enggak ini lahar. Nah, biasanya kerusakannya itu pada lahar atau di brushnya gitu. Paling kalau misalnya di lahar itu tuh kalau misalnya udah nyala, terus pas dinyalain bunyinya udah aneh-aneh, itu harus segera dicek sih. Jangan sampai kalau misalnya udah suaranya udah kayak ada yang aneh gitu terus dipaksain sampai bener-bener nggak nyala, soalnya itu pasti fatal dan susah dibenerin. Saya beli stand lila gitu karena si lilitan armaturnya itu udah tembaga ya, otomatis sudah tembaga, karena tembaga itu lebih awet sama tahan panas aja gitu. Jadi ngalirin listriknya itu lebih sempurna dibanding yang lilitan aluminium.
Nah, sedangkan Stanley ini tuh si armaturnya juga udah di resinnya itu udah lumayan tebal, jadi udah aman banget gitu. Jadi makanya si armaturnya ini udah 1 tahun, padahal saya udah udah terus-terusan setiap hari pakai produksi, tapi masih menyala sampai sekarang. Baru kemarin ini tuh ganti bearingnya aja gitu. Oh iya, untuk kedalaman potong maksimalnya rata-rata kan yang diperluin kita tuh kedalaman potongnya ya, karena kedalaman potong itu penting banget kalau misalnya kalian yang mau beli atau cari-cari review itu kedalaman potongnya gitu. Itu bisa kedalaman potongnya itu sampai 6 cm. Nah, dan saya akan sedikit menjelaskan dari fitur-fiturnya. Oh iya, kalau yang 101 yang ininya pun dudukan besinya pun kayak serasa lebih tebal gitu. Oke, dan fitur-fiturnya ya buat ya sama aja seperti circular saw pada umumnya. Jadi kalau cara naik turunnya ya kalau yang ini tuh kayak gini. Nah, ini di belakang tuh ada penguncinya, jadi kalau misalnya buat kuncinya tinggal ke bawah gitu, tinggal ke bawah gini, jadi otomatis dia terkunci. Jadi kalau misalnya ke atas gini ya tinggal ke atas gini, udah kunci. Nah, ini untuk ukurannya. Biasanya kalau untuk ukuran ini tuh ada tambahan lagi, jadi entah nantinya mau ditambahin pakai kayu, biasanya enggak polos seperti ini, jadi ada tambahan kayu lagi yang panjangnya bebas, cuman rata-rata panjangnya sepanjang dudukan ininya sih, besinya. Jadi kurang lebih 30 sentian, ditambahnya itu kalau nggak salah 3,5 cm tebalnya, jadi pas di posisi nolnya itu pas di posisi sini nih. Nah, jadi kalau misalnya nanti udah ditambahin kayu, jadi posisi nolnya tuh di sini, di dalam sini. Nah, untuk pengunci ininya, pengunci stopper kayunya di sini. Nah, ini tinggal diputerin aja yang ini. Oke, lanjut untuk kemiringan. Nah, kalau ini tuh baut untuk adjustnya. Jadi kalau misalnya kurang 45 derajat atau lebih dari 40 derajat, si skrup ini tuh bisa dinaik turunin gitu. Nah, kalau untuk cara muter 45 derajatnya ya tinggal ininya dilonggarin, baru nanti tinggal dibelokin gini gitu. Nah, jadi seperti ini. Bahan kabelnya pun ya kurang lebih sama. Kalau yang ini masih mengkilat ya karena masih baru. Ya, bahannya. Oke, segitu aja untuk penjelasan circular saw-nya. Circular saw Stanley tipe B101 sama B102. Cuman saya juga belum tahu produksinya itu duluan yang mana gitu. Karena menurut saya kalau untuk fitur sama kemodernisasiannya itu lebih modern yang ini sih. Cuman kalau yang ini B101 dan yang ini B102, dari segi angkanya yang ini lebih dulu, yang ini kedua gitu. Jadi saya tuh nggak tahu yang mana yang pertama datangnya dan yang mana yang menyusul, tapi menurut saya yang ini sih, yang ini lebih upgrade lagi karena ininya udah pakai karet gitu, udah sling juga, terus penguncinya udah lebih enak di sini, jadi nggak pakai double kunci lagi. Terus yang ininya pun lebih lebar, menurut saya lebih lebar itu lebih enak sih. Jadi kalau misalnya saat motong yang plywood itu lebih stabil gitu, lebih berdirinya itu lebih tegak gitu.
Nah, dan segitu aja buat teman-teman semua, semoga membantu dan jangan sampai salah membeli seperti saya. Oke, segitu aja untuk review Stanley-nya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau beli, dan tetaplah berkreasi, berimajinasi tanpa batas. Bye.